kalau dokter itu sedang tidak ada penanganan pasien yang lain di rumahnya? Kalau dia ada penanganan pasien yang lain atau mungkin signal sedang bermasalah, terus apa tidak bisa sampean ini sebagai petugas awal yang ada di sini, sebagai perawat untuk mengecek tentang keadaan awal dalam tubuh? Makan ini ya? Oh iya, ya Pak. Makan ya. Biar nanti kita memahami juga Mas. Ya. Ya. Nah, ini terkait dengan pengaduan masyarakat Ya. yang harus kita tindak lanjuti. Ya. Ya. Dan seperti biasa ketika GP Sagera mendapatkan pengaduan, ini kita tidak bisa langsung menjustis ya. Ya. Kecuali kita mengadakan klarifikasi konfirmasi kepada pihak puskesmas. Ya. Ini tadi pengaduannya cukup singkat, simpel, bahwa ada seorang pasien atau warga yang datang ke puskesmas, itu alasannya adalah ditolak. Alasannya. Ditolak dengan alasan tidak ada dokter. Ceritanya. Gimana ceritanya? Ini Pak ya, kami jelaskan ya Pak ya. Dari awal pasien datang, ya buka pintu ada pasien. Terus kami persilakan masuk. Ya. Terus ada perempuan masuk sini, Mas ini pasien habis divaksin. Mau periksa. Nggih, monggo silakan masuk. Terus Mbak Feni itu sudah ambil kursi roda. Nah, kursi roda pakai ini Pak, nggak bisa iya sudah pakai belangkar itu. Nah, di situ banyak laki-laki Pak. Nah, di sini saya mau konfirmasi ke dokter. Karena kan dokter tidak 24 jam di sini, cuman pagi saja. Nah, saya mau konfirmasi ke dokter. Saya tanya namanya, sudah saya tanya namanya, saya minta ATP-nya. Saya minta ATP-nya, Ibu ya silakan duduk dulu Bu. Gitu. Pasiennya monggo masukkan ke dalam. Tuh. Kami sudah nyuruh berapa kali sudah. Gitu. Ada saksinya juga. Nah, saya waktu itu mau konfirmasi ke dokter, mau nelfon dokter. Di luar itu ada yang jerit-jerit, "Mana di bawah Mangaran Bela?" Nggak mau ke rumah sakit. Gitu. Padahal saya mau nelfon ini sudah. Terus ibunya keluar pas ke dalam lagi sini. Moro-moro ambil KTP-nya. Ini mau dibawa ke rumah sakit aja Mas. Oh iya monggo. Bisa. Gitu. Monggo ada apa-apa. Soalnya rumah sakit lebih kompeten. Sampean tadi bilang bahwa sampean meminta data ya? Iya. Berupa KTP. Itu sempat dicatat enggak itu KTP? Saya sempat dicatat, cuman saya hapus karena pasiennya mau ke rumah sakit ini. Namanya sih jelas nih. Saya pula di sini ya. Oke. 39 tahun. Pokaan kan laki-laki. Kami ini mau data, pasien kan harus di dalam. Masa kami layani di luar. Nah, dia kan. Suruh pasien saya berapa kali sudah nyuruh. Suruh bawa ke dalam. Di sana itu banyak laki-laki. Tidak bisa Mas ini sakit, tidak bisa apa-apa. Ini monggo ke dalam dulu. Masa kami periksa dulu. Gitu loh. Kan tidak bisa, tensinya juga tensi ini ya. Ya, gini loh, saya hanya ingin mengetahui tentang prosedur ya, SOP yang ada di sini. Tadi sampean katakan bahwa sampean ke sini langsung sampean megang atau ngambil data, ya toh? KTP ya. Kan langsung data dulu KTP. Yang sampean ambil untuk sampean catat. Sampean sudah buktikan itu. Sedangkan posisi pasien ini masih ada di dalam mobil. Iya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya yang tadi bertugas di sini ini siapa dulu? Saya Pak. Sampean ini profesinya apa? Saya perawat Pak. Nah, perawat ya, otomatis
sampean paham betul tentang Iya. prosedur ini gitu loh ya. Pertanyaan saya itu begini, kenapa bukan pasien dulu yang sampean ambil? Itu rekan kami sudah ambil itu Pak, suruh masuk pasiennya sudah. Terus? Kami itu biar pasien itu tidak lama karena satu, proses kita nelpon. Nomor dua, pasien itu katanya kipi dan dia punya penyakit ginjal. Makanya kita langsung konfirmasi ke dokter. Karena sebelum penanganan pertama, kita harus menghubungi dokter dulu apabila ada penyakit yang di lain kemampuan kita. Iya, paham. Persoalannya itu begini, sampean tadi kan juga menggunakan alasan, iya toh, bahwa kan tidak mungkin sampean itu periksa di dalam mobil dulu. Iya. Nah, kan itu yang paling penting. Nah, sebagai perawat, seharusnya kan orang ini yang harus sampean masukkan dulu di dalam ruang rawat. Sudah Bukan berarti terus sampean nyuruh orang lain, Mas. kan kita ada tim Pak, gitu Pak. Terus tadi sampean kan bilang kalau sampean nyuruh untuk memasukkan karena banyak laki-lakinya. Iya kan kami anu. Siapa yang ke depan tadi? Ini mana? Fen. Perempuan juga. Iya. Perempuan. Terus. Nah, karena yang laporan ke pihak dokter itu harus perawatnya Pak. Itu perawatnya di sini satu. Iya. Bidan satu. Paham. Kalau itu saya paham. Iya. Cuman kan intinya kan begini toh Mas. Sampean kan masuk ke prosedur administrasi dulu. Paham nggak maksud saya? Kami kalau mau nelpon dokter dan Iya, data gini loh. gimana, Sampean Pak? percaya nggak dengan omongan dari masyarakat? Iya. Sampean kan berdasarkan omongan masyarakat sehingga sampean mengambil sebuah tindakan, Mas. Di mana tindakan yang sampean lakukan adalah administrasi. Paham nggak maksud saya? Sampean kan tindakan administrasi, KTP diambil, sedangkan sampean pasien di luar. Ini saya sudah nyuruh rekan saya Pak. Iya, sekarang sampean nyuruh rekannya untuk keluar. Iya toh? Ada nggak ilmu untuk mengangkat seseorang yang ini tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak ke selain kursi roda apa ini? Yang sampean sebutkan tadi? Iya. Itu ada caranya nggak? Iya memang ada kan. Enggak, saya mau tanya dulu, sampean ada caranya enggak itu? Ada khusus itu Mas. Iya. Ada pelajaran khusus untuk angkat ke sana. Iya. Iya toh, kenapa sampean tidak yang sampean datang? Bukan administrasi yang sampean kerjakan lebih dulu. Paham enggak maksud saya? Maksud ini kan sudah saya nyuruh teman saya Pak. Iya, sampean ini perempuan. Iya kan. Paham enggak sampean? Terus siapa yang mau ke dokter Pak? Itu. Setidaknya sampean ini harus melihat dulu kondisi dari si pasien, Mas. Makanya masyarakat dengan penanganan yang seperti itu akhirnya yang marah normal, Bos. Nah, iya. Coba sampean itu tangani dulu pasiennya, baru administrasi KTP dan yang lain sampean berikan. Sampean boleh nggak melakukan penanganan pertama dengan mengecek suhu tubuh semua dengan tekanan darah semua, boleh nggak? Nggak, saya tanya dulu. Kalau sesuai prosedur ya Pak, kita tidak boleh melakukan tindakan kecuali konfirmasi dari dokter. Kami cuma perawat. Itu. Konfirmasi dari dokter itu apakah sampean kondisi pasien tetap harus di mobil dulu? Ya paling tidak kita konfirmasi dokter dulu. Kami persilakan pasien dulu. Terus sampean itu mengadakan konfirmasi dengan dokter, apa petunjuk dari dokter? Kami tidak sempat nelpon ya Pak. Nah, makanya saya tadi kan bilang Sudah berarti waktunya sangat dikatakan bisa jadi ini lama atau ini pendek. Kan gitu toh Mas. Ya normal lah. Kalau kita misalnya keluarga pasien karena kita melihat dengan kondisi keluarga kita yang sudah seperti itu. Coba sampean pasiennya dulu sampean tangani untuk sampean selamatkan dulu di sini. Kan gitu toh. Kan kita tidak bisa toh. Apa betul di sini harus menggunakan dokter dulu sekedar untuk menggunakan pemeriksaan awal seperti tekanan darah dan yang lain-lain. Apa harus seperti itu? Kalau dokternya tidak bisa dihubungi, apa sampean tinggalkan itu? Saya mau tanya dulu kalau prosedurnya seperti itu. Paham maksud saya? Iya. Enggak, saya mau tanya SOP dulu. Kalau SOP seperti ini kan lain kalau sampean menggunakan tindakan medis lanjutan, itu harus menggunakan dokter dulu, Mas.
Paham maksud saya sama? Lah saya ini aneh gitu loh. Kenapa kok KTP-nya dulu yang sampean ambil? Kan sampean KTP-nya dulu yang diambil. Sedangkan pasien masih ada di luar. Dan saya tahu proses ngangkatnya pasien ini ke tempat yang seperti itu tidak semudah, Mas. Tidak semua orang, bahkan saya mungkin diantara meskipun saya soka-soka belum tentu tahu. Yang tahu sampean. Keluarga hanya membantu untuk menaikkan ke sana. Kan gitu toh, Mas. Sehingga kalau kan seperti itu akhirnya prosesnya lama. Sampean masih nulis, ini tak sampean nunjukkan. Makanya saya tadi tanya, sampean sempat nulis? Sempat nulis. Iya toh? Iya. Sampean belum sempat menghubungi sang dokter. Kalau sampean mengatakan ini sebuah SOP, kan dokter ditelepon dulu. Paham maksud saya? Atau setidaknya pasien dulu sampean selamatkan. Saya tidak akan membahas dulu dengan alasan pasien ke keluarga pasien kepada saya bahwa mengatakan bahwa tidak ada dokter tidak bisa menangani. Mungkin itu oke lah, salah persepsi. Tapi SOP yang ada di sini ini dengan cara yang sampai lakukan administrasi lebih dulu, Mas. Terus pasien ini mau diapakan? Maaf ya Pak ya. Paham maksud saya? Ya, tidak ada apa-apa. Karuan sudah kalau itu memang SOP yang ada. Ketika ada seorang pasien, sampai ambil KTP-nya, SOP-nya seperti itu Pak Ketum misalnya. Bang Nipul, saya catat dulu semuanya. Nyatet sebanyak ini loh, Mas. Nanti untuk pasiennya nanti gampang, setelah ini semua nanti saya konfirmasi. Apa seperti itu SOP-nya, Mas? Setahu saya namanya SOP di Puskesmas itu pasiennya dulu, bukan administrasinya yang diambil, Mas. Kalau misalnya orangnya udah bawa KTP, apa suruh pulang ambil KTP? Saya mau tanya dulu sama-sama. Kalau administrasi ya Pak ya, itu urusan sana di loket. Kita cuma data di sini. Nah, kan administrasi data di sini. Ini kan administrasi. IGD itu apa sih, Mas? Instalasi gawat darurat. Kalau orang hanya sekedar periksa, Mas, oke lah, tidak ada masalah, Mas. Tapi kalau sudah masuk di IGD itu perlu penanganan siapa? Bukan KTP-nya, Bu. Bukan KTP-nya orangnya. Paham maksud saya? Maaf ya Pak ya, jangan marah-marah. Bapaknya tidak marah. Iya, Wong ini masyarakat yang sedang dibuat seperti ini. Saya ngerti. Gitu loh. Ngerti. Lo ngerti gimana sampean? Sampean malah tadi jadi mulut hanya itu saja. Ketika saya tanya sampean administrasi saja seperti itu. Sampean tidak boleh menangani pasien sebelum sampean itu telepon ke dokter. Padahal ada standar di awal, Mas. Entah dia itu melihat detaknya, kan gitu toh. Atau dia itu kadar tekanan darahnya. Setidaknya itu masyarakat itu merasa tenang bahwa ini sudah ditangani oleh sampean. Entah ini nanti dari sini mau dirujuk atau tidak, itu kan urusan sini. Ketika kita mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Tapi yang sampean ceritakan tadi kan KTP yang diminta lebih dulu. Betul nggak? Gini, prosesnya tadi ya Pak ya. Nah, pasien datang, teman saya sudah ke sana. Terus Suruh masuk, itu sudah mau dibawa. dan diceritakan kondisi pasien nggak? Kondisi pasien ya keluarga cerita Bahwa? datang ke sini bahwa ini habis vaksin. Iya, kondisi saya tidak melihat dari sebelum. Ini sakit. Mas. Kondisi pasien bisa duduk tidak? Bisa jalan tidak? Pada waktu itu dijelaskan nggak? Sudah, keluarganya sudah. Iya, sudah menjelaskan nggak? Sudah menjelaskan. Dikasih kursi roda tidak bisa duduk. Betul. Kami anjurkan suruhan Ben, berangkat Ben. Ben. Sampai nyuruh. Iya. Sampai ngapa kerjanya? Saya mau hubungi dokter. Kan sampai ngubungin ini lagi, makanya itu yang saya bingung, Mas. Dengan sampai memberikan menyuruh seorang perawat. Ya, ini perawat tadi. Bidan. Loh. Sedangkan sampean di sini yang perawat ya. Seharusnya sampean kan yang menangani ke depan untuk sampean ikut memindahkan dulu. Seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang, Mas, bisa gitu loh, mengangkat, memindah
dari mobil ke tempat tidur itu, Mas. Meskipun itu seorang laki-laki, meskipun katanya sampai diangkat begitu saja tanpa ada sebuah cara. Ya. Kenapa ada perawat? Karena diajarin, Mas, bagaimana cara memindahkan ini. Ya setidaknya saya ilmu dasar PMR saya punya. Saya orang PMR, saya ketua PMR. Itu diajarin bagaimana cara memindah seorang pasien yang dalam kondisi seperti ini, dan seperti ini. Terus sama nyuruh orang lainnya, marah lah dia mereka. Apalagi perempuan yang disuruh. Ya marah lah, Mas. Sedangkan sampean duduk-duduk untuk mengisi itu, kita tidak akan pernah tahu. Warga tidak akan tahu sampean apa yang sudah sampean lakukan. Tapi yang dia tahu sampean nangani pasien apa tidak. Nah, faktanya sampean duduk bidan yang ada di sana, apalagi kondisi pasien seperti itu. Kan gitu toh, Mas. Nah, saya mau tanya dulu prosedurnya apa seperti itu atau bagaimana? Apa KTP-nya dulu yang diangkat, yang dibantu administrasi tentang administrasiannya, atau pasien yang datang ke IGD yang dibantu lebih dulu? Mas, saya mau tanya itu dulu. Ya memang Pak. Kan pasien Ya. toh, gitu loh. Kan gitu toh, Mas. Tujuan mereka datang ke puskesmas apa sih, Mas? Agar lebih murah daripada ke swasta. Kan itu tujuannya, Mas. Ini ada dua ini, mana lagi? Puskesmas mana lagi? Selain puskesmas Kapongan ini. Manggaran juga seperti itu. Jangan-jangan sistemnya ini yang tidak beres di situ Bondo ini. Setelah dari sini ke Manggaran, prosesnya juga seperti itu. Puskesmas Manggaran juga seperti itu. Bahkan dikonfirmasi oleh anak buah saya di sana di Manggaran. Apa jawaban sih? Tutup, dokternya tidak ada. Kan sama dua informasi. Cuman di sini belum dikonfirmasi lebih dulu. Di Manggaran dikonfirmasi oleh anak buah saya. Alasannya sama dengan apa yang diucapkan oleh pasien, oleh keluarga pasien, bahwa dokternya tidak ada. Tapi saya tidak bahas di situ lah. Di situ kalian masih bisa karena di sini tidak ada CCTV, tidak ada rekaman yang bisa menguatkan dari keluarga. Tapi dari penjelasan yang sampean katakan, sampean sebagai seorang perawat di sini yang punya tanggung jawab untuk itu, mana sampean bidan yang disuruh? Karena alasan banyak laki-lakinya, kan itu tadi alasannya. Karena banyak laki-lakinya. Ini bukan ngangkat semen, bro. Ada caranya nggak cara ngangkat pasien? Dipindah. Siapa yang tahu caranya? Perawat bidan bisa Pak. Perawat bisa kan? Perawat bisa. Bidan bisa. Bisa. Nah, iya kan? Kan tidak semua orang umum bisa. Ya. Hah? Kan gitu kan, kalau misalnya di sini perawat tidak ada, hanya bidan yang ada, oke lah bidan yang disuruh nganukan. Apalagi ini mindah. Kalau bidan hanya dorong saja. Tapi kalau ngangkat, Mas, seseorang, Mas, itu laki-laki, sampai laki-laki apa perempuan sih? Laki-laki. Lah ya kan yang seharusnya yang dibutuhkan di dalam emergency seperti ini. Saya bukan membela seorang bidan. Ya kan seharusnya sampean, Mas. Paham nggak sampean ini? Hah? Ya. Jangan gitulah, ayolah kerja yang benar gitu. Kasihan itu. Nah, sekarang sih ada di klinik swasta itu, pada mahal kalau di klinik swasta. Dan ternyata faktanya pulang dari sini, setelah dari sini, dari Kapongan, puskesmas Kapongan, bawa ke Manggaran, jawabannya tetap sama. Ternyata masuk ke swasta, dia begitu saja ditangani dengan baik. Padahal SOP di bidang kesehatan itu sama saja penanganannya, nggak ada beda, Mas. Oh, kalau swasta beda Pak Ketum. Kalau swasta itu akan lebih baik. Enggak. Karena sehat itu adalah hak dasar dari manusia. Sama itu. Paham, Mas? Iya. Tapi sekarang gimana ini? Kalau sudah seperti ini orangnya, hanya minta maaf? Terus kami harus gimana? Iya, bagaimana sekarang sampean itu dalam kawasan sampean? Kan gitu. Kan gara-gara di sini seperti itu. Buktinya ditangani dengan baik kok langsung tanpa teteh bunyi dan yang lain. Kalau misalnya itu ternyata di klinik swasta dia juga tidak diterima atau mungkin dengan jarak alasan apapun, itu kuat. Ini negeri semua loh. Puskesmas Kapongan, puskesmas Manggaran, semuanya
tidak langsung tertangani. Bukan kata-katanya bukan tidak terima ya. Iya mas, orang itu tidak menerima mas, banyak cara mas. Paham mas? Ada yang secara lisan dia tuh mengatakan saya tidak terima, tapi ada juga yang karena prosesnya yang lemot dengan mengadakan pembiaran. Tidak sampean angkat itu, tidak sampean pindah karena sampean itu sudah dianggap menugaskan seorang bidan perempuan. Sama saya kesini, sampean dengan saya bisa sampean saya tolak ketemu dengan saya, dengan sampean ngomong-ngomongan, tapi sampean juga bisa menunjukkan kepada saya gimana saya ditolak dengan sampean mencuekin saya, kan sama saja Pak. Paham? Sehingga mengakibatkan keluarga dari pasien yang kalang kabut itu akhirnya marah. Sampai ngomong udah lah, kenapa? Nggak mungkin lah mas kalau orang itu ditangani dengan benar dan cepat. Terus kita, wah nggak usah itu terlalu cepat, kita cari yang lambat. Nggak mungkin bro. Mas, makanya tadi saya telepon ke puskesmasnya. Iya, gitu loh. Cobalah evaluasi lagi ini namanya puskesmas ini. Benar cara penanganannya seperti ini. Sekarang kalau cuma nulis data, jangankan sampean mas. Ya, cleaning service saja lo suruh nulis bisa. Tapi mengangkat seorang pasien yang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah kondisinya sakit, itu hanya ada orang-orang kesehatan yang mampu melakukannya. Karena itu ada caranya. Ya mas ya? Ya. Kasihan lah. Makanya selaku orang-orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum, bayangkan andaikan itu adalah keluarga kita. Bayangkan andaikan yang tergeletak itu adalah diri kita. Bayangkan ke sana. Maka kalian itu akan melayani dengan baik. Melayani dengan cepat. Mas, saya minta ini nanti besok biar ditindaklanjuti itu. Benar itu mas, ya. Kalau sampean itu bagus penanganannya mas, GP saya kira tidak segan-segan akan memberikan reward kepada sampean. Tapi kalau sampean tidak benar, SOP dengan alasan jangan ngomong masalah SOP ke saya, tak kejar sampean masalah SOP itu karena penanganannya tidak mungkin menggunakan penanganan yang seperti itu, ya. Dengan itu mas, Ya. so nanti saya tidak lanjuti dengan ini, Ya. dengan kasus enamnya ini. Ya. Di depan pelajaran. Kasihan kalau kita itu melihat cerita seperti ini. Saya minta semua orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan itu betul-betul memikirkan bagaimana cara melayani masyarakat itu dengan baik. Bukan KTP-nya dulu yang diambil. Apa masalah administrasi itu dulu. Nyawa manusia itu lebih penting daripadanya selembar KTP. Baru setelah itu administrasi dilakukan. Ini. Ya, sementara saya tidak akan ngomong banyak, karena saya masih emosi. Kita akan melihat dulu ini kondisi pasien seperti apa. Oke, dari saya Bang Ibul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam pemangkar. Salam. Tadi tanggapan Bang Ipul tentang pelayanan di rumah sakit Kapongan ya. Sudah ke Mangara, sudah ke kliniknya, sudah. Hah? Sudah ketemu orangnya. Iya yang jaga. Coba kamu kalau memang ada waktu kamu bareng ini datang ke sana video nanti tanyakan itu proses
biar kita ada balancing. Tapi di video enggak, Pak. Di sana